Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesempatan untuk Bersaksi, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 13 sampai 15. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu yang akan datang kita akan memasuki puncak penanggalan tahun liturgi dan dirayakan sebagai Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pada hari Minggu biasa ke-33 ini, kita diingatkan akan rumor kapankah kedatangan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa tak seorang pun tahu tentang kapan datangnya hari itu, kecuali Bapaknya. Tuhan berkata, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Beberapa puluh tahun yang lalu di Korea Selatan ada seorang pendeta yang mengajarkan tentang hari kiamat yang akan segera terjadi. Ia menetapkan harinya dan para pengikutnya yang loyal akhirnya percaya dan melakukan bunuh diri massal. Ajaran sesat itu tidak terbukti. Bahkan sampai hari ini kita masih baik-baik saja. Peringatan Tuhan ini haruslah menjadi perhatian kita. Tapi apakah yang bisa kita lakukan untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Saudara-saudari terkasih, kita tidak tahu dan tidak dapat memastikan kapan kedatangan Tuhan pada akhir zaman itu. Namun, satu pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus selalu dan tetap memberikan kesaksian akan kasih Allah kepada semua orang. Kenyataannya bahwa kehidupan beriman umat perdana yang percaya kepada Yesus ditandai oleh penolakan, penangkapan, dan penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bisa menerima ajaran Yesus, dan bahwa Dia adalah Anak Allah yang turun ke dunia. Tuhan berfirman, "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu."
Saudara-saudari terkasih, penderitaan dan salib karena percaya kepada Tuhan Yesus menjadi makanan sehari-hari orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tidaklah mudah menghidupi iman akan Yesus, Anak Allah yang turun ke dunia dan disalibkan. Dia disiksa, dia menderita, dan akhirnya dia dibunuh. Namun tiada henti-hentinya Tuhan Yesus meneguhkan para muridnya, sebab dia telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Ia menampakkan diri kepada 10 muridnya tanpa Thomas, dan kemudian ia menampakkan diri secara khusus kepada Thomas yang tak sudi percaya kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus datang lagi dan menegur Thomas, katanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah kesaksian para rasul yang menjelaskan bahwa mereka adalah saksi kebangkitan Tuhan, dan orang-orang yang tidak melihat peristiwa itu juga harus percaya dan jangan berperilaku seperti Thomas. Mereka dan kita yang hidup dewasa ini adalah orang-orang yang tidak kalah berbahagianya karena tidak melihat Tuhan, namun kita percaya. Para rasul, Santo Paulus, Barnabas, Apolos, Timotius, dan Titus, dan murid-murid lain dengan bersemangat memberi kesaksian tentang kasih Allah dalam diri Yesus. Mereka telah menjadi pioner yang memberikan keteladanan agar kita terus-menerus memberikan kesaksian. Saudara-saudari terkasih, bukankah Tuhan Yesus telah menetapkan kita sebagai garam dan terang dan ragi dunia? Apa gunanya garam kalau kehilangan asinnya? Apa manfaatnya terang kalau sinarnya tidak bisa dialami orang lain? Apa gunanya ragi kalau tidak memberikan manfaat untuk sesama? Semasa hidupnya, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa setiap orang yang mengikuti Dia harus memikul salibnya dan mengikuti Aku. Kehidupan seorang Kristen harus menampakkan wajah Kristus dan kasih serta kemurahan Bapa yang menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Sekarang ternyata tidak kalah rumitnya menjadi orang Kristen. Kita yang menyandang nama itu harus setia kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia. Inilah hakikat dan kebanggaan kita sebagai orang Kristen, sebab kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini, gereja mengingatkan kita untuk tetap memberikan kesaksian akan kasih Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ini bukan hal yang mudah, namun hamba yang setia melakukan tugasnya pada waktu tuannya datang, maka Tuhan itu akan bangga padanya dan berkenan padanya juga. Apakah aku sungguh bangga menjadi orang Kristen?
apakah aku tidak malu memberikan kesaksian tentang imanku kepada mereka yang menolak Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk setia dan tabah menghadapi pencobaan dan penderitaan dalam hidup ini karena iman kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah dan tambahkanlah iman kami, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.